Apa? Haruna terkejut bukan kepalang. Raja mengatakan semua kepada kedua orang tuanya. Syahira pun turut mendengarkan semua cerita Raja. Jadi, Bu Ratu itu adalah Kak Kiara? Kakak kita, Kak Raja, tanya gadis itu dengan pandangan tajam. Ia telah membenci kakaknya selama ini, hanya karena seorang pria yang tidak layak untuk dicintai. Dia Kiara. Raja yakin. Kalau Mama tidak percaya, silakan tes DNA. Bagaimana bisa mereka melakukan tes DNA? Kiara bukan putri kandung Tristan dan Haruna. Mereka hanya menjadikan Kiara memiliki status anak kandung di dalam akta kelahiran dan kartu keluarga. Mereka ingin memberikan keluarga yang sempurna untuk gadis kecil itu. Harapan Haruna, saat gadis itu dewasa, ia bisa tumbuh sebagai gadis yang memiliki keluarga utuh. Kemalangan gadis itu yang membuat Haruna ingin menutupi kebenaran bahwa ia adalah anak salah satu karyawan ayahnya. Tidak perlu. Mama yakin, kamu tidak akan berbohong. Haruna merasa yakin bahwa Ratu adalah Kiara. Sejak pertama kali mereka berjumpa, ia sudah merasakan perasaan sayang. Pah, firasat Mama benar kan? Tanya Haruna sambil melirik ke arah suaminya. Ya, Mama benar. Perasaan seorang ibu memang tajam. Sejak pertama bertemu Ratu, Mama kalian ini sudah menduga bahwa dia adalah Kiara. Wajahnya sangat mirip dengan Kiara saat masih kecil. Tidak hanya Mama, tapi Tante Yuka dan Om Kris juga merasakan hal yang sama. Tristan membenarkan ucapan Haruna. Kita jemput Kiara sekarang, Pak. Haruna beranjak dari sofa dan menarik tangan Tristan. Sebaiknya jangan sekarang, Tante. Marcel datang dan mencegah Haruna pergi. Maaf, Marcel masuk tanpa izin. Tapi, Bu Ratu mungkin perlu waktu untuk sendiri dulu saat ini. Besok saja, jika Tante ingin bicara dengannya, ucapnya sambil memberikan foto itu kembali. Dia benar-benar memiliki foto ini, tanya Haruna pada Marcel. Iya. Bu Ratu memiliki foto itu. Saat ini, dia mungkin sedang syok. Marcel rasa, kita akan membuatnya tertekan jika hari ini menjemputnya. Marcel sudah menceritakan semuanya, ucap Marcel. Terima kasih, Sel. Kita pergi sekarang. Pergi kemana sayang? Tanya Haruna. Ke kantor mah. Ini hari Minggu. Memangnya ada apa di kantor? Haruna tersenyum geli. Apa kamu punya janji dengan seseorang di kantor? Hah? Itu. Raja tidak bisa menjawab. Raja ada perlu dengan Marcel. Iya kan Sel? Tanya Raja sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Marcel. Marcel menangkap isyarat yang diberikan oleh Raja. Ia mengangguk dan pergi bersama Raja. Mereka membawa mobil masing-masing. Jadi, Sasha punya kakak perempuan? Iya sayang. Tristan mengusap puncak kepala putrinya. Syahira terlihat sangat bahagia. Ia sudah lama merasa iri dengan gadis-gadis seusianya yang pergi ke mall bersama kakak perempuan. Saat itu, Syahira selalu berharap, seandainya kakaknya, Kiara, masih hidup. Seolah doanya didengar oleh Tuhan, gadis itu bersyukur. Raja duduk di ruangannya. Ia melamun di sana. Matanya terpejam rapat. Tok, tok, tok. Masuk. Marcel masuk dan menatap Iba. Menyesal? Tidak. Hanya saja, hatiku susah diajak kompromi. Perasaanku tidak bisa hilang. Aku masih mencintainya. Apa rencanamu selanjutnya? Kau tidak akan menghindari kenyataan kan? Tidak. Aku tidak mau membuat Mama sedih. Bagaimana mungkin aku menghindarinya? Ratu adalah kakakku, tugasku harus menyayanginya. Walaupun rasa sayang itu hanya bisa sebagai seorang adik. Ya. Jika kau masih ingin melamun di sini, silakan. Aku mau pulang ke rumah dan tidur. Marcel meninggalkan Raja di ruangannya. Ia ingin menghabiskan hari liburnya dengan bersantai di rumah. Raja menghela napas berat. Ponselnya berbunyi. Ia meraih ponsel di atas meja, melihat nama penelepon. Jenny. Raja segera mengangkatnya. Halo Jen. Halo, Raja. Sedang sibuk? Tanya Jenny dari seberang telepon. Tidak. Ada apa? Temani aku ke bengkel ya. Kamu sudah janji loh. Raja mengernyitkan dahi.
Ia tidak merasa mengatakan janji seperti itu. Yang diingat oleh raja, ia berjanji untuk membayar biaya servis. Namun, ia tidak bisa menolak permintaan Jenny. Oke. Kamu di mana? Di depan kantor kamu. Hah? Raja segera bangun dari kursi dan mendekat ke jendela. Saat ia menoleh ke parkiran, gadis itu melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Gedung 3 lantai itu tidak terlalu tinggi, sehingga Jenny bisa melihat dengan jelas saat raja berdiri. Gadis itu mengakhiri panggilan teleponnya. Sementara raja bergegas keluar dari kantor dan menemuinya. Selamat pagi, sapa Jenny. Selamat pagi. Maaf, aku tidak tahu kalau kau ada di sini. Dari mana kamu tahu kalau aku ada di kantor? Hanya menebak. Tapi, tadi pas aku datang, aku lihat Marcel keluar dari gedung ini. Aku semakin yakin kamu pasti ada di dalam juga, jawab gadis itu panjang lebar. Ia memberikan kunci mobilnya. Kamu yang mengemudi, tolong. Raja tersenyum. Ia menerima kunci mobil dan membukakan pintu untuk Jenny. Setelah Jenny masuk ke mobil, Raja duduk di belakang kemudi. Mobil melaju menuju bengkel yang biasa dikunjungi Raja jika mobil atau motornya sedang bermasalah. Di waktu yang sama, Ratu juga ada di bengkel itu. Gadis itu sedang duduk sambil membaca majalah otomotif. Hari ini adalah jadwal untuk menservis mobilnya. Ratu selalu rutin menservis mobilnya. Dek! Jantungnya terasa seperti dihujam pedang yang sangat tajam. Ia melihat Raja turun dari mobil yang terparkir di depan bengkel. Yang lebih menyakitkan hati Ratu adalah Raja membukakan pintu untuk seorang gadis yang turun dari mobil yang sama. Siapa gadis itu? Tidak. Itu bukan lagi urusanku. Marcel bilang, aku adalah kakaknya Raja. Aku harus bisa menerima itu. Raja masuk kembali ke mobil dan memarkir mobilnya di dalam bengkel. Saat keluar dari mobil, ia baru menyadari bahwa Ratu sedang menatapnya. Cepat atau lambat, mereka memang akan bertemu. Raja menghampirinya bersama Jenny. Selamat pagi kak, sapa Raja. Kakak? Bukannya dia? Bu Ratu ya, tanya Jenny dengan wajah bingungnya. Sejak kapan mereka menjadi akrab? Tanya Jenny dalam hati. Selamat pagi. Selamat pagi juga Nona. Apa kau mengenalku? Tanya Ratu sambil mengingat-ingat wajah gadis yang berdiri di samping Raja. Saya mantan murid ibu. Saya Jenny, jawabnya sambil mengulurkan tangan. Ratu menyambut uluran tangan gadis itu lalu tersenyum. Tak percaya rasanya, Raja sudah memiliki gadis lain di hidupnya. Ratu tidak tahu kalau mereka hanya berteman. Menyadari Ratu salah paham, Raja justru bersyukur. Lebih baik baginya jika Ratu menganggapnya sudah mempunyai kekasih yang lain. Ia tidak memberitahu Ratu jika ia dan Jenny datang ke bengkel karena sebuah tanggung jawab. Mobilnya sudah selesai diservis Mbak. Montir memanggil Ratu karena mobilnya telah selesai diservis. Oh, iya Mas. Terima kasih, ucap Ratu sambil menyerahkan biaya servis. Saya permisi. Ratu berpamitan pada Raja dan Jenny. Besok, Mama akan datang ke rumah Kak, ucap Raja saat Ratu hendak membuka pintu mobilnya. Ratu hanya menjawab dengan gumaman singkat. Ia ingin segera pergi sebelum perasaannya semakin tak terkendali. Bagaimanapun juga, mereka memiliki perasaan cinta yang sama. Tiba-tiba berubah menjadi kakak beradik, membuat hati gadis itu hancur. Pagi-pagi sekali, Haruna sudah rapi. Semalaman, ia tidak bisa tidur karena tidak sabar untuk menjemput Kiara. Sementara Tristan, ia baru saja bangun. Selamat pagi sayang, ucap Tristan saat melihat Haruna sedang berdiri di samping tempat tidur. Ayo Pak, bangun dan bersiap. Haruna menarik tangan Tristan supaya bangun dan menyuruhnya untuk mandi. Mau kemana? Kemana lagi? Ya jemput Kiara. Tristan lupa tentang itu. Bukan karena tidak sayang pada Kiara, tapi karena ia baru saja terjaga dari mimpinya. Ia segera pergi ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya di bawah kran shower. Sambil menunggu suaminya, ia membangunkan Raja dan Syahira. Syah, bangun sayang. Iya Mah. Syasha sudah bangun, sahut Syahira. Ia segera bangun dan mandi. Haruna pergi ke kamar Raja.
Ia mengetuk pintu dan membangunkan raja, tapi tidak ada jawaban. Haruna membuka pintu kamar yang tidak terkunci. Dia tidak pulang atau sudah pergi? Haruna bertanya-tanya sendiri. Ia menanyakan tentang raja kepada pembantunya. Namun, pembantunya menjawab jika raja tidak pulang sejak kemarin saat berpamitan pada Haruna. Terima kasih, Bu. Sarapan sudah siap. Sudah, Nyonya. Terima kasih. Haruna menelepon raja. Putranya ternyata tidur di kantor. Raja beralasan jika ia ada meeting pagi-pagi sekali karena itu ia menginap di kantor. Haruna hanya mengingatkan raja untuk tidak lupa makan. Ratu sudah berada di ruangannya. Ia menyibukkan diri dengan buku-buku yang ada di atas meja. Walaupun ia tahu hari ini mereka akan pergi ke rumahnya, tapi ia merasa gugup. Akhirnya malah memilih pergi ke sekolah lebih pagi dari biasanya. Tok. Masuk. Ceklek. Selamat pagi, Bu. Maaf, ada tamu. Katanya ingin bertemu dengan ibu, ucap satpam penjaga gerbang. Ratu menebak, itu pasti kedua orang tuanya. Bawa ke ruangan saya, Pak. Baik, Bu. Dadanya berdebar menunggu kedatangan Tristan dan Haruna. Terdengar suara langkah kaki mendekati ruangannya. Semakin lama semakin dekat, Ratu semakin gugup. Pintu terbuka, memperlihatkan kedua orang yang lama merindukannya. Haruna melangkah perlahan-lahan mendekati Ratu. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar memanggil nama Kiara. Kiara! Anakku! Haruna membuka tangan lebar-lebar. Ratu terisak sedih melihat Haruna menangis memanggil namanya. Ia merasa asing dengan nama itu, tapi kata anakku membuat gadis itu tidak tahan untuk tak menangis. Ratu menghambur ke dalam pelukan Haruna. Tangisan mereka berdua membuat Tristan meneteskan air mata. Pertemuan penuh haru itu membuat kepala sekolah masuk ke ruangan Ratu. Ada apa, Bu Ratu? Tanya kepala sekolah. Maaf, Bu Kepala Sekolah. Tidak ada apa-apa. Mereka orang tua kandung saya, ucap Ratu. Haruna dan Tristan merasa bersalah. Gadis itu sangat bahagia karena berpikir telah menemukan orang tua kandungnya. Saat Haruna akan menjelaskan, Tristan menahannya. Oh, saya kira ada apa. Saya tinggal kalau begitu, pamit kepala sekolah. Setelah pintu tertutup, Ratu mempersilakan Haruna dan Tristan duduk. Sementara ia sendiri berdiri di samping Haruna sambil memeluk kedua bahunya. Ratu tersenyum bahagia. Ia bisa merasakan kembali kasih sayang seorang ibu. Sejak Sofia meninggal, ia hanya tinggal berdua dengan Deki. Betapa bahagia hatinya saat bertemu dengan Haruna dan Tristan. Sampai-sampai, ia enggan untuk melepaskan pelukannya. Tadi, kami ke rumah. Kata tetangga, kamu sudah pergi bekerja. Pagi sekali sudah ada di sekolah, memangnya sudah sarapan? Tanya Haruna khawatir. Sudah, Bu, jawab Ratu. Mama. Dulu kamu memanggil Mama, bukan Ibu. Maaf, Ma. Ratu sudah lupa kenangan masa lalu. Ratu minta maaf, ucap Ratu. Kia sayang. Mama yang salah. Kia tidak perlu minta maaf. Mama sudah membuat Kia terlantar di Bogor sampai ditemukan Pak Deki. Seharusnya, Mama tidak percaya begitu saja saat ada yang mengantar jenazah ke rumah. Mama yang harusnya minta maaf sama kamu sayang. Haruna memeluk Kiara kembali. Sudah selesai. Papa tidak dianggap ini, goda Tristan. Ratu tersenyum dan melepaskan pelukannya. Ia menghampiri Tristan dan memeluknya. Maaf, Pak. Kia juga sangat bahagia bisa bertemu Papa. Tristan menepuk-nepuk punggung Kiara. Setelah momen penuh haru itu mereda, mereka berbicara dan menceritakan masa lalu Kiara. Gadis itu hanya tersenyum mendengar cerita mereka. Dalam ingatannya, hal selain tentang Deki dan Sofia, tidak ada sama sekali. Namun, melihat mereka begitu bahagia menceritakan kisah masa kecil Kiara, ia merasakan betapa besarnya kasih sayang mereka kepada Kiara. Mah, Pah. Kiara mau izin dulu ke kepala sekolah. Kiara mau bertemu dengan yang lainnya, ucap Ratu. Ah, iya. Om dan tantemu juga pasti terkejut kalau tahu kamu masih hidup, sahut Tristan. Haruna dan Tristan menunggu Kiara di parkiran. Gadis itu meminta izin untuk pulang lebih awal. Sudah jam istirahat,
Syahira pergi ke kantor untuk meminta izin pulang ke kepala sekolah. Mereka bertemu di kantor kepala sekolah. "Kak Kia." Syahira langsung menghambur ke dalam pelukan Ratu. Ia menangis dan meminta maaf karena sudah bersikap sinis pada Kiara. "Saya ikut senang Bu Ratu." Tidak disangka, Syahira ini ternyata adik kandung Bu Ratu. Kepala sekolah ikut terharu melihat mereka. "Kalian pasti perlu waktu untuk berbincang. Pulanglah lebih awal," tambah kepala sekolah. "Terima kasih Bu," ucap mereka bersamaan. Syahira menggandeng tangan Ratu sampai di parkiran. Ia tersenyum melihat kedua orang tuanya ada di sana. Syahira melepaskan tangan Ratu dan berlari menghampiri orang tuanya. "Kita pulang ke rumah Papa. Nanti, kita panggil Om dan Tante ke rumah," ucap Haruna. "Iya Mah." Ratu mengiyakan tanpa protes. Dalam hati, ia merasa gugup. Bagaimana jika ia bertemu Raja? Mereka belum memutuskan hubungan cinta mereka, tapi kini harus menjadi saudara. "Aku harus bisa menghapus perasaan cintaku kepada Raja. Dia adikku sekarang. Hubungan kami, jelas tidak benar." Mobil yang membawa Haruna dan Tristan sudah melaju lebih dulu. Ratu dan Syahira dalam mobil yang sama. Gadis SMA itu sangat bahagia memiliki kakak perempuan. Ia bahkan tidak mau jauh-jauh dari Ratu. "Kak Kia." "Kakak tidak membenci Syasha kan?" tanya gadis itu. Dulu, ia selalu memandang sinis ke arah Ratu. Membencinya tanpa Ratu tahu apa kesalahannya. "Tidak. Kenapa harus membenci kamu, Syah? Kamu adiknya kakak. Lagi pula, kakak tidak pernah membencimu. Walaupun, kamu tuh jutek banget sama kakak." Ratu menjawab sambil fokus menatap jalanan. Syahira kembali tersenyum lebar. Ternyata, orang yang selama ini dibenci olehnya, bukanlah orang yang berhati buruk. Justru sebaliknya, tahu bahwa Syahira membencinya, tapi Ratu tidak pernah membenci gadis itu. Bagi Ratu, siapa dan apa motif seseorang membencinya, ia tidak peduli. Karena, Deki dan Sofia selalu mengajarkan padanya, kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Rasa benci, iri, hanya membuat seseorang tidak bisa hidup bahagia.